Saya set record dulu. Apakah ada pembalikan nggak? Nah, sebelum ke pertanyaan ya, ini kita briefing bentar ya, briefing bentar. Jadi, em, sebenarnya indeksnya turunnya agak kurang dalam sih ya, karena menurut saya sih harusnya area 8.600 ini kena sih. Menurut saya area 8.600 kalau kena ini menarik sih. Menarik. Jadi, ya biasanya kalau mana ya contohnya ya? Nah, ini contoh nih. Contoh lihat ya, kalau indeks itu bikin wick panjang di bawah. Ini saya dilihat dulu. Ya, itu kecenderungannya tuh apa ya? Wick itu akan ditutup sih. Ya, ini contoh nih, contoh. Ya, contoh dia bikin wick panjang. Akhirnya candle-candle berikutnya cenderung akan nutup nutup si wick ini. Jadi, ya semoga aja saya salah ya. Tapi rasa-rasanya sih besok market masih akan merah sih. Menurut saya ya. Menurut saya besok market masih akan merah. Ya, kalau saya lihat tadi memang secara net inflow IHSG cuma keluar kecil banget. Ya, tapi kalau lihat-lihat di saham Konglo itu keluarnya gila banget ya. Raja itu player yang kemarin Dalam masuk banget ya? itu keluarnya banyak banget ya. Si AK ini keluar banyak banget ya, AK BKZP. Ya, kalau teman-teman ingat di Zoom pas kemarin kan saya selalu bilang Raja itu turunnya tuh nggak pernah nyantai. Ya, kalau main di Raja, Raja itu turunnya nggak pernah nyantai. Jadi rasanya sih kalau 7.000 ini jebol, teman-teman boleh pertimbangin exit dulu ya. Karena masih jauh gitu. Ini masih jauh nih. Masih jauh, target di bawah masih bisa ke 6.300, 6.500 ya kalau Raja drop. Jadi kalau teman-teman udah nggak nyaman dengan portfolio teman-teman, better out dulu ya. Kenapa? Karena gini yang saya selalu bilang, ketika teman-teman trading ya awalnya niatnya swing trading tapi tiba-tiba begitu sahamnya jeblok langsung pada bilang jadi investor aja deh ya nggak toh kata kata saya target Raja masih 10.000 misalnya ya misalnya ya benar tapi kalau teman-teman portonya drawdownnya 40% kuat nggak nahannya ya inilah nih Raja nih dropnya gila 37%. Pertanyaannya teman-teman kuat nggak? Saya takutnya teman-teman nggak kuat. Nanti begitu udah di bottom-bottomnya banget nih, teman-teman malah cut loss, ya. Udah rugi teman-teman cut loss, habis cut loss naik sahamnya. Nah itu saya rasa psikologi teman-teman pasti hancur sih. Ya jadi itulah kenapa meskipun kita punya target price, ya itu nggak boleh jadi bias gitu teman-teman. Nggak boleh jadi bias. Artinya kalau supportnya jebol itu wajib cut loss. Ya, wajib cut loss. Kenapa? Karena ya biasa aja gitu. Nanti kalau dapat harga di bawah ya udah nyantai. Jadi ya saya udah pernah mengalami hal itu sih. Ya, saya sedikit cerita ya biar teman-teman kebayang ya. Di tahun 2022 ya 2002 iya 2022 ya saya main saham namanya IPPE ya. Mungkin teman-teman yang baru market harusnya nggak tahu sih. Ya, ini saya main dari harga nih. Tuh Fibonacci saya masih masih tersisa malah. Ya, ya, saya main di harga-harga 200-an nih. Saya ingat saya masih main saham IPP di 200-an. Ya. Kenapa saya trading di IPPE? Karena saya kenal bandarnya. Ya. Bandarnya adalah seseorang yang apa ya? Dia punya community yang bagus, cukup dipandang lah di community itu dan dia akhirnya meng-call kita untuk semua beli IPPE. Target bayangin ya, kita disuruh beli di 250, targetnya 1.000. Dan dia track recordnya bagus. Saya udah pernah ikut dia dan jackpot ya di saham SMMT. Jadi menurut saya dia adalah orang yang kebetulan dia juga mentor saya sih ya, mentor. Dan dia juga mentornya dari salah satu pendiri Astronaci lah. Ya, kalau teman-teman tahu Astronaci ya Pak Gema Goyardi. Ini salah satu muridnya. Jadi dia memang pakai ilmu kalau teman-teman pernah dengar ya time trading, gun ya. Dia main apa ya ngelihat bulan lah ngelihat banyak lah ya lihat Mercury retrograde gitu-gitu dia jago banget jadi kita cukup menganggap dia sebagai mentor ya nah gara-gara kita bias targetnya di 1.000
ya. Support kuat jebol pun kita ini supportnya kan kemarin di sini nih. Ya enggak? Support kita kan oleh 236 nih yang candle ini nih. Ya, ini kan support nih. Ya, ini harusnya jadi titik support kita nih. Ya, tapi begitu dia jebol di sini, kita tetap hold. Ya, kenapa? Kan targetnya 1000. Ya enggak? Nah, tapi ternyata pada kenyataannya ya, pas kita udah minus nih, minus 50%, kita akhirnya merasa, wah ini udah nggak bener, dan akhirnya kita cut loss. Nah, gitu sih teman-teman. Jadi, lesson learn-nya adalah, meskipun misalnya nih, misalnya ya, ini misalnya ya, teman-teman dengar di luar sana, targetnya raja, target ratu sekian. Tapi di tengah jalan, kalau shit happen, kita nggak pernah tahu, bro. Shit happen dalam artian, ya misalnya deh, misalnya. Raja ini kan sama Happy Hapsoro. Happy Hapsoro suaminya Puan Maharani kan. Puan Maharani anaknya Bu Megawati. Bu Megawati ketua PDIP. Ya, ini kita ngomong ngalur ngidul ya. Tapi what if ya, what if PDIP eh, ini kita ngomong kalau ya. Saya bisa bilang ini kalau. Ya kalau dia tiba-tiba amit-amit ya gejolak politik atau apa bikin PDIP jadi apa ya? Ini ada yang coret nih. Tolong, oke, nah bikin PDIP katakanlah ya merosot atau apalah, ada kasus dan lain-lain, ya saya rasa kurang lebih saham-saham Happy Hapsoro itu pasti akan kena redeem sih. Ya jadi jangan terpaku sama target ya, jangan terpaku sama target tapi tetap fokus sama trading plan kita ya. Oke, jadi kalau teman-teman entry, makanya dari kemarin teman-teman banyak yang nanya saham inilah saham itulah. Saya lihat kalau harga di atas, saya nggak akan rekomen ya. Teman-teman cek aja tadi, Bumi itu sempat ARB loh. Bumi, Petro itu sempat ARB. Ya, nih ya, Bumi sempat ARB nyentuh ke level support, cuma ya tadi rasa-rasanya panik, jadi saya juga nggak beli sih. Ya, Bumi, ARB, Petro, ARB. Ya, dan sekali lagi, ini pengumuman free float belum keluar. Ya, kalau pengumuman free float lebih keluar, udah keluar, wah itu saya rasa kejadian April lu bisa terjadi ya. ARB 2-3 kali itu bisa happening ya. Jadi teman-teman jangan terpaku sama target. Ya meskipun saya bilang ini potensi beggar, tapi kita entry pakai trading plan. Ya, teman-teman bayangin teman-teman floating loss 30%. Saya rasa teman-teman kalau yang baru di market ya, jangan kan yang baru, yang lama hold 30% juga pasti ketar-ketir sih ya. Kalau teman-teman lihat saya screenshotan WiFi, saya minus 18%, kenapa saya hold? Ya karena hari itu ARB, Pak. ARB saya nggak bisa keluar nih. Ini kan candle-nya ARB nih. Candle ARB, ya jadi saham WiFi ini agak saham-saham saham bangsat juga sih saya bilang. Saya lihat flow-nya bagus, Broxum-nya oke. Ya saya baca bid offer, baca running trend yang bagus. Jadi saya di level 4100 ini saya masih makan ini. Saya masih makan terus. Makan terus, jebret begitu laporan keuangan net income jelek. Wah, ini bantingannya sadis banget. Jadi saya nyangkut di atas, saya nggak bisa keluar. Ya baru kemarin, baru tadi lah saya keluar 3260, saya exit. Ya karena saya rasa WiFi kalau candle-nya gini, dia masih bisa retest bawah ya. Jadi kalau teman-teman pernah mana ya? Ya correction Elliott Wave kan dia A, B, baru C kan. Jadi nggak persis kayak gini, tapi saya rasa koreksi sih harusnya masih terjadi di WiFi. Jadi ya udah saya cut loss aja, nggak masalah cut loss. Kita bisa entry lagi kapan-kapan, ya nggak? Jadi itu sih teman-teman. Maksudnya ini market kayak gini ya, kejadian kayak gini itu bisa terjadi berkali-kali. Ya, tahun 2025 itu kejadian kayak ini berkali-kali teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang tradingnya ngasal, nggak punya trading plan, ya tiap kali kena hantam kayak ini ya, porto bisa habis sih. Jadi paling penting menurut saya sih batasi resiko sih. Kayak misalnya Ratu, Ratu kan saya udah bilang di bawah 99 cut loss. Saya cut loss 9850, 9850 jebol saya langsung cut loss. Ya, apakah harus tunggu jebol itu baru cut loss? Sebenarnya enggak sih teman-teman. Kalau teman-teman lihat IHSG udah mulai bau, saham-saham yang naik tinggi tiba-tiba turun, ya itu menurut saya sih sebuah pertanda buruk sih. Jadi
mau cut loss duluan silakan ya, tapi kalau memang teman-teman belum dapat feel itu ikutin aja 9.900 jebol kita cut loss ya, karena next support untuk Ratu itu 8.400 ya, 8.400 itu next support Ratu. Oke. Ya kurang lebih ya kayak gitulah, maksudnya saya pengen teman-teman join sampai dia tuh bukan hanya dapat stock picknya sih, tapi lebih ke teman-teman eh, belajar apa ya, belajar money management, belajar psikologi trading yang benar, itu sih yang sebenarnya yang harapannya saya ya. Tapi kalau memang ya teman-teman cuma cari stock pick ya silahkan lah. Oke, paling gitu. Tadi apa, ada yang mau nanya apa, koin ya, koin 3.000, ini saya udah dapat. Oh, udah. Nah koin akumulasinya sih bagus sebenarnya, dan memang saya pengen pancing di 3.000, tapi kalau candlenya close kayak gini kemungkinan besar ya itu bisa jadi kayak IMPC nih. IMPC ini gila nih sih ini, wah gila lah nih, saham gila nih ya, jebol support akhirnya di covernya gila nih ya. Jadi ya buat teman-teman yang tangannya gatal besok mau coba trading, stop loss di bawah 3550 ya, yang tangannya gatal doang, kalau enggak ya nggak usah. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, di posisi kayak gini cash itu harus ready. Ya 20%, 30% itu harus ready. Ya jadi kayak gitu. Dan saya lihat saham-saham sektor yang kuat itu malah, oh ya ini kita bahas saham kita ya. BBKP teman-teman, ya saya senang sih sama akumulasi Bang Bukopin. Terus saya juga lihat chart 4 hour-nya bagus. Bentuk triangle. Saya rasa bisa break sih. Saya rasa bisa break. Kalau break ini target dari triangle-nya sendiri ada di level, bentar, ya 111. Ya oke lah. Yang penting udah di atas 100 sih udah lumayan sih. Ya itu untuk BBKP, SLC juga saya masih hold. Net TV ini SLC akumulasinya bagus banget. Jadi ya semoga segera jalan. Oke. Semoga segera jalan. Ya ini kita adjust aja nih ke, ini nggak usah deh. Ini kita delete aja. Ya kita cari resist. Ya, resistnya masih di sini. SLC menarik. Net TV hmm, Tapi juga karena begitu gila. Mana kena apa? Tangannya sama kakinya sampai merah lagi. suaranya ini bentar. Oke. Nah, Net TV saya udah bilang ya dia support 184. Ya, jadi kalau memang ini jebol, alhamdulillah kita dapat harga murah di bawah ya. Tapi selama ini nggak jebol ya dia jadi support 184. Ya, story-nya apa? Saya udah pernah bilang ya. Saya udah pernah bilang ini kan satu grup sama film ya. Filmnya aja naiknya Nazubillah ya nggak? Biasanya kalau diangkat induknya, anakannya biasa diangkat. Oke, udah yang mau nanya silakan. Mantap, jual susah beli susah. Oh iya benar. Ya itu sih maksudnya, kalau teman-teman kan saya pernah bilang ya, saya pernah bilang apa ya tidak ya? Saya pernah bilang eh, oh ini saya pernah bilang sebenarnya trading itu cara sukses itu cuma satu, tahu kapan entry, tahu kapan take profit atau cut loss. Jadi saya yakin kalau teman-teman kayak robot aja udah tahu ada trading plan, cut loss di sini, take profit di sini, ya itu eh, aman sih. Ya sekarang saya lagi lihat metal-metalan karena kalau krisis kayak metal-metalan kita, apalagi kalau krisisnya tentang supply supply ini ya, tentang apa namanya? Kalau apa eh, tensi geopolitik kan pasti yang naik komoditas. Jadi saya rasa saya udah mulai masukin komoditi ke
porto saya, tapi saya masih lihat-lihat. Kalau nggak MDKA, Archie. Karena biasa Archie ini harusnya ngikutin HRTA nih. Kalau teman-teman cek, ini lagi di resist ya. Lagi di resist tapi akumulasinya cukup besar sih. Jadi biasa Archie itu sama Harta itu sering barengan. Ya, Harta hari ini naik 16% nih. Tuh gila. Ya, jadi ini pertama kali saya call nih di titik kuning nih kalau teman-teman ingat. Bahkan saya call di grup umum juga saya call nih. Ya, tapi saya udah jual 10% juga saya jual waktu itu ya, terlalu cepat. Jadi saya lagi lihat-lihat dulu Archie emas sebenarnya sih menarik sih karena kan dia satu grup sama MDKA jadi emas kita akan entry nanti deh kalau dekat-dekat 5.000 ya kita entry SL-nya 49 deh biar nggak terlalu dekat SL 49 oke. Kalau dia dapat 5.000 5.200 boleh entry ya. Nah, ini nih CBDK ya. Akumulasi hari ini cukup besar dan dia tertahan di level saya 7.100. Jadi, apakah boleh beli? Enggak dulu deh. Kita masih pantau-pantau dulu ya karena kondisi market lagi nggak terlalu enak. Jadi kita fokus sama saham-saham komoditas. Oke. Inet nih, semua nanya Inet. Ya, lihat aja nih Broxman jelek. Pada redeem nih, MG buang barang banyak. Jadi ya, kalau memang jebol dan harus cut loss ya, hmm, agak dalam sih. Support berikutnya itu jauh loh, guys. Support berikutnya jauh, ya. Support berikutnya jauh, Inet. Ya, semoga sih besok rebound ya, 460-an ini kan. Ya, 460-an ini semoga rebound area ini. Area-area ini harusnya semoganya rebound. Ya saya tahu lah feelingnya hold saham tapi nyangkut 20% 15%. Ya siapa yang nggak tahu rasanya pasti tahu lah. Ya cuman sekali lagi kerugian itu yang akan bikin teman-teman belajar. Ya kalau teman-teman nggak rugi teman-teman nggak akan pernah belajar. Ya tapi ya semoga kerugiannya itu bisa diminimalisir sih. Gitu. Emas masih bagus nggak? Bagus saya sudah bilang. Saya BPKP cut loss tadi. Buset, emang BBKP turun ke berapa kok bisa di cut loss ya? Dari kejadian hari ini ke depannya mending siapin cash atau tetap masuk aja. Sebenarnya gini, saya pernah baca buku ya. Jadi ada orang prediksi nih, ada orang prediksi market akan crash ya. Jadi dia hold hold cash terus, dia hanya hold cash, dia nggak beli saham ya. Dia hold cash ketika dia hold cash dia lihat saham kok semua naik nih. Anjir lah katanya. Ini semua saham naik tapi dia lagi megang full cash. Akhirnya dia deploy cashnya dia masuk saham dan begitu dia masuk jebret marketnya crash. Ya, jadi saya rasa apakah teman-teman harus cash out keluar dari bursa? Rasa-rasanya tidak perlu. Yang jelas satu, portofolio teman-teman jangan terlalu ramai. Kenapa? Karena nanti kalau marketnya jelek, teman-teman cut loss-nya cepat. Ya, teman-teman bayangin teman-teman pegang 15 saham. Marketnya hancur. Gimana caranya teman-teman bisa cut loss 15 saham secepat itu? Ya, makanya saya sekarang porto saya lagi rampingin. Paling saya cuma pegang 3, 4, maksimum 5. Jadi kalau market saya rasa udah nggak enak, ya yang untung saya take profit, yang lossnya masih di dekat-dekat support atau udah jebol ya saya cut loss. Jadi apakah harus away dari market? Tidak, tapi disiplin. Ya, RMKO pantang jual sampai 1.000 ya teman-teman yang nggak punya barang, saya yakin nggak bisa beli ya. Saya yakin nggak bisa beli. Jadi RMKO ini jackpotnya sampai dia sih. Ya, ntar kalau ada market asik pasti adalah kita
Saham-saham menarik kayak gini. Oke, emas bagus. Boleh bongkar, Dewa Bang. Oke. Untuk saham FCA besok gimana Kang? Apa? RMKO, RMKO? Ya, saya rasa sih pergerakannya cuma bisa satu ya, cuma bisa naik sih. Ya, Dewa ya. Dewa. Hmm. Nah, sih. Tes, tes. Aman, aman, aman. Aman, aman. Kang, dan saya mau nanya Kang, kalau Humi kan ini disuspend nih, Hmm. ketika dilepas suspend, bagusnya di hold atau dijual separuh Kang? Takutnya Nah, kena suspend selanjutnya kalau misalkan itu naik lagi signifikan ya. nah. Humi ya, Humi, Humi. Bentar. Humi itu suspend ke berapa sih? Ada yang tahu Humi suspend ke berapa? Harusnya kalau udah lama gini sih dia suspend kedua atau ketiga sih. Jadi, aduh. Bagusnya gimana? Menurut saya sih gini sih, Pak. Ya, karena kalau di suspend itu kan kita nggak bisa analisa. Yang kita bisa analisa adalah ketika market open jam 8.50. Ya, kita baru bisa ngeliat IEP-nya, lihat IEV-nya. Ya, jadi saya rasa untuk saham-saham suspend baru bisa dianalisa hari H. Ya, kalau misalnya menurut Bapak udah cukup dan memang takut dia suspend lebih lama, ya boleh kok take profit mah. Take profit mah nggak pernah salah. Adaro, oh ya pada panel, oh ya Humi suspend kedua. Oh oke. Ya kalau suspend ketiga itu lama sih. Pada stop loss 290. Aduh kok jadi panik. Pada stop loss 290 ya karena kalau misalnya 290 jebol, ya benar 290 nih benar. 290 ya 290 288 lah. Kalau jebol sih cukup dalam. Cukup dalam jadi ya kita namanya juga market lagi gini lebih baik kita amanin cash. Ya, jadi kalau dia cut di bawah 290 kita better cut loss. Kalau untuk KTR sayangnya dia nggak bertahan di atas 1100. Jadi stop lossnya balik ke yang pertama ya 1050. Ah sayang nih saham. Harusnya kalau marketnya nggak jelek sih dia harusnya bisa breakout ke atas tapi ya udahlah. 1050 stop loss ya 050 batas cut loss. Adaro, Adaro sebenarnya kalau dikasih di bawah 1980 sampai 2000 saya mau entry sih. Karena saham ada enaknya gini guys. Ketika crash ya, ketika crash, gila akumulasi gede banget nih. Ketika crash beli saham apa paling enak? Beli saham yang fundamentalnya baik, yang dividen yieldnya tinggi. Ya, simple sih. Misalnya nih contoh, contoh ya, contoh. BCA rata-rata kasih dividen by history ya, by history mungkin ya 2%, 1,5 sampai 3% lah katakanlah. Ya jadi saham BCA itu nggak bisa turun sampai dividen yieldnya jadi 10%. Itu nggak mungkin. Makanya kalau market crash, enak itu beli saham-saham yang bagi dividennya tinggi. Salah satunya ada Ya, jadi kalau nanti dapat 1980 sampai 2050, ya menarik sih. PNLF plannya sama. PNLF plannya sama. Kenapa saya senang? Karena PNLF ini termasuk saham yang baru breakout dengan volume. Jadi peluangnya lanjut masih besar. Oke, peluang lanjut masih besar. Ini konsolidasi ini bagus. Ya, konsolidasi masih bagus. Jadi pokoknya sekarang topik saya itu ada PNLF, Adaro, PNLF, Adaro, ASLC, Bank Bukopin, sama Net TV. Ya, RMKO tidak rekomend karena teman-teman mau beli juga nggak bisa masuk.
Ya, tapi yang masih punya barang, saya saranin hold sampai 800 atau sampai 1000. Oke. Bufa, Bufa. Bufa udah break lumayan tinggi, malah melempem. Pokoknya saham Happy Hapsora saya rasa masih akan main di 2026. Tapi ini kan masih Januari ya. Masih Januari, jadi ya wajar aja lah kalau koreksi dulu. Ya, wajar. Nah, ini Bufa. Stop loss tetap sama 1620 dulu. 1620 dulu, oke. Karena support berikutnya jauh nih. Nah, biasanya saham-saham mau dibilang saham gorengan ya enggak. Tapi market cap-nya puluhan triliun. Jadi saham-saham kayak gini kalau dibanting ini sadis. Ya, saya pernah dibanting di Bufa di sini nih. Saya beli di 15 nih. Saya beli 15, dibantingnya dahsyat sih. Jadi ini bahkan dia bahkan trigger cut loss nih. Ini kan cut loss harus 1200 nih. Dia jebolin ke bawah baru diangkat naik. Jadi Bufa disiplin 1620. Dewa sih sebenarnya di bawah 750 sih. Saya pengen beli. Karena target MSCI masih 1200 kan. Your meeting will end in 10 menit. Ya, saya sengaja tidak upgrade guys biar nggak terlalu lama. Oke. Ya, ini Dewa kalau teman-teman perhatiin, ini kayak mau dibilang double top, tapi double top kecil. Kelihatan? Apakah kelihatan your internet connection is unstable? Gila, ini market udah jelek, connection unstable. What a day. Ya, ini udah agak-agak double top. Saya rasa pasti koreksi. Ya, koreksi kemana? Koreksi ke 745, 750. Ya, kalau koreksinya dalam, ya, dan ini candle-nya dipenuhin, ya dapat di 700 juga bisa. Jadi yang masih punya barang, saran saya udah boleh mulai trailing stop, udah mulai take profit. Oke, putus-putus. Wah, masih putus-putus. Masih putus-putus ya. Bufa swing. Iya dong. BNBR. Sebenarnya saya liatin BNBR sama LT sih, tapi udah kebanyakan saham tuh kan. Kalau saham ginian mah FCA mah aman guys. Akumulasi gede, ya nggak? Akumulasi gede. Kalau saham FCA mah biarin aja lah. Mau masuk juga nggak akan bisa. Yang masih punya barang di dalam di hold. Oke, era BKSL yang tadi dibilang CL kenapa Kang? BKSL yang tap yang tadi dibilang CL. Bentar. Emang saya udah bilang cut loss BKSL. Saya cut loss BKSL mah udah kemarin sebelum dia jeblok itu. Doit menarik ya, Doit menarik. Pokoknya kalau komoditas sih saya rasa menarik. Ya, Doit menarik. Tapi kalau mau dividen gede ada di ADI. Ya. Ini Doit harus break 382 nih. Ya harus break 382 dulu. Wah, jelek banget nih.